mendapatkan satu rasa. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasiaku. Artinya kalau ingin tahu rahasia Allah, lihatlah manusia. Tingkahnya macam-macam. Mendapatkan satu rasa. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasiaku. Artinya kalau ingin tahu rahasia Allah, lihatlah manusia. Tingkahnya macam-macam, beraneka ragam kan. Itu ciptaan Tuhan itu. Kalau kamu menemukan manusia yang seperti apa, bahasanya berbeda, adat istiadatnya tidak sama, suku bangsanya bermacam-macam, pandanglah aku. Kenapa? Karena kalau kamu tidak melihat penciptanya, kamu bisa salah paham. Kok beda dengan saya? Lihatlah, itulah kekuasaan Tuhan. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Nah, begini, tapi ingat manusia itu di dalamnya ada berbagai macam kan. Dalam diri manusia ada potensi ruh namanya, ada potensi jasad, dan potensi nafsu. Nah, ini yang paling penting. Dalam diri manusia itu ada 3. Pertama, potensi ruh. Apa potensi ruh itu? Sesuatu yang berasal dari Tuhan. Wa yas'alunaka 'anir ruh Qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Gerakan dari Tuhan. Itu potensi ruh ada berupa rasa. Jadi ruh dalam diri manusia ada ruh, ada gerakan dari Tuhan. Ya, hanya sekali dinyatakan oleh Tuhan itu dalam surat 17 surat Al-Isra ayat 85. Yang mesti dipersoalkan, yang harus menjadi pemikiran kita ini adalah ruh dari Tuhan. Itulah yang kamu perhatikan. Kalau kamu sedikit saja menggunakan ilmu ilmu rasa dalam dirimu yang berupa gerakan dari Tuhan, dia rahmah namanya. Artinya apa? Ruh yang dari Tuhan itu rahmah wujudnya pada dirimu, kasih sayang. Gambarannya kalau Allah itu, misal Tuhan itu rahmanun, rahimun, rahmatun pada diri Kanjeng Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21, ayat 107. Risalah Rasul itu berupa rahmah, ada pada alam insan. Apa alam insan itu? Alam insan itu iman, ilmu, nikmat, takwa. Wujudnya apa? Rahimun. Apa? Kasih sayang. Rahmah. Rahmah. Rahim itu udah kasih kan? Rahmah pada diri Rasul, dia berasal dari Rahmanun, Rahimun, ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu potensi ruh namanya. Kalau manusia mengikuti ruh ini, dia rahmah. Apa yang rahmah, yang ruh, yang gerakan dari Allah itu pertama adalah iman. Dia akan menjadi sidik, dia akan menjadi amanah, dia akan menjadi jujur, dia akan menjadi adalah cerdas. Kalau dia mengikuti ilmunya, dia akan tahu. Dia tahu benar dan dia tahu salah. Dialah yang memberitahu bahwa dia ruh dari Tuhanmu. Kamu tahu, kamu salah adalah benar dan kamu benar adalah benar. Tahu, aku salah kok, benar itu. Aku benar kok, ilmumu itu benar berarti. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yakahadu bi ayatina illa zalimun. Fenomena nyata jelas ada dalam dada setiap diri manusia, namanya ilmu. Itu dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 49. Namanya ilmu dalam dirimu itu. Dialah yang memberitahu kamu bahwa kamu benar dan kamu salah. Maka kalau kamu merasa salah, itu benar. Ilmumu yang memberitahu. Kalau kamu merasa benar, itu benar. Ilmumu yang memberitahu. Dari sini tergantung kamu juhud apa enggak. Kalau kamu juhud mengingkari kan, maka kamu zalim. Kalau kamu merasa benar, ya sudah, enggak usah takut. Kalau kamu merasa salah, ya sudah, mintalah maaf. Nah, gitu. Ya ini, hanya saja sikap atau perilakumu yang juhud mengingkari yang ilmu dalam dadamu itu disebut kamu menutupi zalim orangnya. Zulum, gelap, zalim, menutupi, alias kamu berlaku dosa karena kamu mengingkari kebenaran ilmu yang dalam dadamu. Itu ruh dari Tuhan. Yang ketiga adalah nikmat, rasa, merasakan, jujur produknya. Kamu kerasa kok segala sesuatu kerasa.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang diberikan pada dirimu itu tidak bisa kau dustai. Dia akan merasakan apa adanya. Itu di dalam surat Ar-Rahman, surat nama beliau sendiri, surat ke-55, ayatnya 78. Berkenaan dengan nikmat yang tugas fungsi utamanya adalah merasakan ini sampai diulang 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat ke-13, 16, 18 dan seterusnya. Betapa urgensinya nikmat yang fungsinya merasakan. Apa rasa itu? Produknya kejujuran. Tabligh apa adanya. Jujur. Kalau kamu mengikuti nikmat rasamu yang ada dalam dadamu, maka kamu akan menjadi orang jujur. Tapi kalau kamu tidak atau mengabaikan nikmat yang berfungsi merasa itu, maka kamu akan menjadi pendusta. Alias kamu akan menjadi orang yang dungu, tidak fatonah, tidak cerdas. Yang ketiga yang bersifat roh gerakan dari Tuhan adalah takwa. Dalam dadamu, fungsinya mentaati. Maka apakah kamu itu taat atau takwa atau tidak, atau maksiat? Takwamu memberitahu. Maka takwa dengan baju takwa itu berbeda. Kalau baju takwa itu baju, orang bisa saja bermaksiat tapi menggunakan baju takwa. Bisa saja. Jadi takwa itu dalam dadamu. Dia roh gerakannya dari Tuhan. Roh gerakan, bukan benda. Yang digerakkan, yang roh dari Allah, takwa, nikmat, ilmu, iman. Itu potensi roh dari Allah. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Maka syair yang di dalam, yang di luar, yang kita agung-agungkan berupa baju, rumah, mobil, harta benda dan lain sebagainya, boleh. Tapi dia harus dipimpin oleh takwamu. Kalau tidak akan berupa kesombongan. Tapi kalau dia terkontrol, tercek oleh takwamu, dia akan menjadi bentuk kesyukuran. Itu dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 32. Boleh nggak kita bermegah-megah? Boleh, tapi harus dikontrol oleh takwamu agar berupa kesyukuran. Maka ketika lepas dari takwa kita akan menjadi takabur, riya, sum'ah dan lain sebagainya. Tapi kalau berupa takwa, fenomena takwa yang dalam dada, dia akan menjadi syukur, nikmat, dan akan mengembirakan. Oleh sebab itu sering saya katakan, antara syukur dengan takabur itu fenomena gejala zahirnya sama. Bedanya di rasa yang bersangkutan. Kalau dia tidak terpimpin oleh takwa alias kemaksiatan, berupa takabur dan akan semakin gundah gulana dan menyebabkan orang lain terganggu. Tapi kalau dia berupa kesyukuran, ya, dipimpin oleh takwa yang dalam dadanya, dia akan berupa kenikmatan, menjadikan orang lain tuh enak. Kenapa? Orang juga punya rasa, orang lain. Selain diri kita juga punya rasa. Maka ketika takwa yang kita ekspresikan, dia akan kesyukuran dan orang lain juga akan menangkap sebagai ketakwaan. Tapi kalau kemaksiatan, ketakaburan yang kita ekspresikan, orang lain akan menjadi benci dan lain sebagainya, tidak suka, mengganggu dan lain sebagainya. Nah, inilah roh, potensi roh. Yang roh dari Allah, gerakan dari Allah itu adalah iman, ilmu, nikmat dan takwa. Selanjutnya dia harus memimpin, empat ini harus memimpin nafsu. Nah, itu potensi pertama, yaitu roh. Lalu potensi yang kedua adalah nafsu, jasad. Nafsu hidupnya dengan jasad, ya toh? Nafsu hidupnya dengan jasad kita. Artinya apa? Selama nafsu itu identik dengan nafas, dan nafsu ini hidup bersama dengan jasad. Kalau nafsu mati, jasad mati. Maka kalau nafasnya tidak ada, merupakan tanda bahwa jasad kita mati. Sekalipun jasad kita itu sudah nggak bergerak apa-apa, tapi kalau nafas masih ada, berarti masih hidup. Selama nafas masih ada, sekalipun jasad sudah mau mati, maka keinginan nafsu ini masih ada. Apa keinginan nafsu itu? Harta, benda, ya, materialistik, hedonistik. Orang semakin